dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-16 pada surah Yunus sampai dengan ayat ke-18. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati pada pagi hari ini melalui 3 ayat yang sudah kita baca, alangkah baiknya sebagaimana biasanya kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati melalui beberapa ayat yang telah kita baca kemarin, dan alhamdulillah telah pula kita mendapatkan penjelasannya melalui guru kita, ulama kita, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar pada hari Jumat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati bahwa di dalam ayat ke-13 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Telah kami binasakan beberapa generasi sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka membawa penjelasan-penjelasan, namun mereka tidak juga mau beriman. Demikian balasan yang kami timpakan kepada mereka yang durhaka. Ayat ke-14. Kemudian kami jadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi sesudah mereka, supaya kami perhatikan bagaimana kamu berbuat. Ayat ke-15. Bila kepada mereka ayat-ayat kami dibacakan dengan jelas, mereka yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami berkata, bawakanlah bacaan lain daripada ini, atau gantilah. Katakanlah, tiada semestinya aku menggantikannya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jika tidak mentaati Tuhanku, aku takut akan azab hari maha dahsyat yang akan datang. Semoga Bapak dan Ibu atas apa yang telah kita dapati pada 3 ayat sebelumnya, semoga kita tidak termasuk kategori orang-orang yang mengingkari, menolak, dan bahkan menganggap rendah atas apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan khususnya bagi kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu atas apa yang kita dapati dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita dapati bahwa Allah mengabadikan untuk kita semuanya. Dan bahkan sampai dengan ucapan-ucapan mereka pun Allah sampaikan begitu jelasnya di dalam ayat-ayat ini. Semoga tidak sampai hal ini dalam bentuk apapun terhadirkan pula di dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan yang kita dapati di dalam 3 ayat yang kita baca pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih. Faqad labithtu fikum umuran min qablih afala taqilun. Katakanlah, kalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepadamu, dan Ia tidak akan memberitahukannya kepadamu. Faqad labistu fikum umuran min qablih. Selama hidupku sebelum ini, aku sudah tinggal di tengah-tengah kamu. Afala taqilun. Tidakkah kamu mau mengerti? Ketika kita menggunakan salah satu referensi di dalam kita menelusuri ayat ini di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita mendapati 2 keterangan yang terdapat di dalamnya. Ia tidak akan memberitahukannya kepadamu.
Itu adalah kehendak Allah bahwa Ia mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya dengan cara-cara tertentu. Dan para utusannya itu adalah sarana yang melaksanakan kehendak-Nya, terbawa oleh rahmat dan kasih sayang-Nya, bahwa kehendak-Nya itu harus diumumkan dan disampaikan. Karena petunjuk-Nya itu kita harus bersyukur, bukan justru mengecam, apalagi melakukan penolakannya. Keterangan berikutnya, tidakkah kamu mau mengerti? Nabi Muhammad SAW sepanjang kehidupannya hidup bersih dan berperangai luhur di tengah-tengah masyarakatnya. Dan mereka pun tahu benar dan mengakui hal ini sebelum ia menerima misinya. Mereka tahu bahwa ia sangat mencintai kaumnya dan setia kepada mereka. Namun kenapa sekarang mereka berbalik memusuhinya? Ketika dengan perantaraan wahyu, ia memperlihatkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Padahal itu sebenarnya adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Dan sudah berulang kali ia menghimbau mereka. Tidakkah kamu mau juga mengerti? Dan melihat alangkah besarnya kehormatan yang diberikan kepadamu, supaya kamu mau menerima petunjuk yang benar dari Allah. Ayat ke-17. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Siapakah yang lebih jahat daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah ataupun mendustakan ayat-ayatnya? Innahu la yuflihul mujrimun. Sungguh orang yang jahat tidak akan berhasil. Ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Di samping Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat dan manfaat buat mereka. Dan mereka berkata, mereka perantara-perantara kami kepada Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka katakanlah, kamu memberitahukan Allah sesuatu yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi. Maha suci Ia dan amat luhur dari segala yang mereka persekutukan itu. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya tidak bermanfaatnya atas apa yang telah mereka ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mendapati ayat-ayat ini, maka sepatutnya pula kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu tidak akan berlaku di dalam kehidupan ini, kalau bukanlah dikarenakan Allah yang telah menetapkan dan Allah yang telah merestui hal itu untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendapati ayat ini, Bapak dan Ibu, terkesan bagi kita bahwa betapa tidak terpujinya atas sikap dan perilaku yang telah dilakukan oleh mereka-mereka yang hadir dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun sebagaimana kita mendapati di dalam ayat-ayat sebelumnya, peristiwa seperti ini berlaku pula kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan betapa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh mereka adalah merupakan ekspresi bahwa mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul itu. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati hal ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyambut sepenuh hati atas apa yang kita dapati melalui ayat-ayat yang disajikan di dalam Al-Quran, ataupun di dalam keteladanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah kita hanya sebatas mengakui saja kebenarannya,
Ataukah kita betul-betul secara konsekuen pula berupaya mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mendapati dalam kehidupan ini sebagaimana tadi kita dapati dalam uraian penjelasan yang disampaikan oleh Mufassir Abdullah Yusuf Ali ini. Sesungguhnya kalaulah mereka betul-betul menggunakan akal dan pikiran mereka dan logika mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta hadir di dalam kehidupan mereka. Rasulullah baru menerima wahyu itu pada usia 40 tahun. Dan dalam waktu yang begitu panjangnya, Rasulullah telah berada di tengah-tengah mereka dan menunjukkan kemuliaan dan keindahan akhlaknya. Dan mereka semuanya secara bersepakat dan aklamasi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan gelar Al-Amin itu sendiri, yang sangat dipercaya ucapannya dan dikenal pula sebagai orang yang sangat adil dan sangat bijak. Dan mereka telah menjadikan Rasulullah sebagai tokoh dan sosok yang diminta kepadanya untuk memberikan fatwa manakala mereka mendapati perselisihan di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita mendengar dan membaca dalam peristiwa untuk mengembalikan Hajarul Aswad itu kepada tempatnya, maka mereka melihat tiada lain yang bisa menyelesaikan permasalahan itu dari perpecahan antar suku, melainkan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kita bisa mendapati dalam sejarahnya betapa dengan keagungan dan kearifan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dibentangkannya syalnya, dibentangkannya kemudian ditempatkannya batu-batu Hajarul Aswad itu, dan kemudian dimintanya kepada ketua-ketua kabilah ataupun kepala-kepala suku itu untuk mengambil setiap sudut daripada syal itu. Dan kemudian dihantarkanlah ke dekat tempatnya sampai dengan kemudian Rasulullah pun menempatkannya pada tempatnya dan terhindarlah mereka dari segala perpecahan itu. Begitu banyak sesungguhnya keindahan dan kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah, maka bermuncullah keaslian daripada orang-orang yang berada di seputarnya. Betapa mereka bukan saja menentang dan menghambat. Dalam sejarahnya pun kita mendapati bahwa orang-orang terdekatnya justru melakukan rekayasa-rekayasa, menghalangi dan bahkan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapati bagaimana di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka sesungguhnya persaudaraan sejati itu bukanlah ditentukan oleh hubungan biologis, hubungan kekeluargaan, hubungan perusahaan, hubungan kepartaian, hubungan politik, sosial, dan segala sesuatu lainnya yang merupakan bagian daripada atribut di dalam kehidupan dunia ini. Persaudaraan hakiki itu hanyalah ketika terdapat kesamaan dalam landasan iman kita, yaitu bahwa pada setiap pihak, para pihak tidak melakukan sesuatu di dalam kehidupannya kalau bukan dikarenakan menginginkan dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka sesungguhnya inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah mempertautkan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dan bagaimana kemudian kabilah-kabilah yang terpecah belah itu tiada lain kesatuan yang didapati pada mereka ketika cahaya iman telah tersampaikan kepada mereka. Maka semoga hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, janganlah pernah merasa kecewa kalau seandainya kemudian kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari bahwa betapa sesungguhnya kemudian perpecahan dan bahkan pengkhianatan itu bisa hadir melalui orang-orang yang berada di seputar kita pula. Maka sepatutnya hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, bahwa bagaimana yang paling penting bagi kita semuanya adalah berjuang untuk saling membangun dan meningkatkan kualitas dan kapasitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila kita memiliki orientasi yang sama di dalam kehidupan ini, dari manapun arahnya kita datang dan berapa jauh pun jaraknya sekalipun, ketika kita memiliki titik dan pusat orientasi yang sama,
Maka dengan segala perbedaan apapun yang terdapat di dalam kehidupan ini, maka lambat laun kita semuanya akan sampai pada satu titik, satu tujuan kita semuanya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan mungkin terjadi perpecahan kalau seandainya sama-sama kita menggunakan bahwa keimanan kepada Allah sebagai landasan dari apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan dan kita lakukan, dan bahkan cara berpikir dan segala sesuatu yang tergerak dalam hati dan emosi kita pun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kemudian kita mendapati pula bahwa dari ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, apabila tidak ada cahaya iman, maka boleh jadi yang kita jadikan landasan di dalam berucap ataupun berpikir dan bertindak hanyalah sesuatu yang terkait dengan logika kita semata. Padahal sesungguhnya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya dengan segala kesempurnaan yang Allah hadirkan dalam penciptaannya. Tidak ada cacat dan celah pun dari segala sesuatu yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka begitu juga di dalam Allah mengutus seseorang yang untuk menyampaikan pesan-pesan tauhidnya. Tidak mungkin Allah menunjuk seseorang, melainkan Allah telah memberikan kesempatan itu kepada yang terbaik di antara hamba-hambanya pada masa-masa yang dihadapi oleh kaumnya. Allah menurunkan pada masa Nabi Musa alaihissalam di dalam kekejaman dan kezaliman Firaun, maka Allah utus yang terbaiknya. Maka itulah Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dan begitu juga pada masa-masa ataupun kaum-kaum lainnya, Allah selalu menghadirkan yang terbaik di antara mereka. Maka pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik dan bahkan terbaik di antara seluruh zaman dan waktu dan pemimpin para Nabi dan Rasul. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu, bahwa tidak akan mungkin dihadirkan ketetapan dan ketentuan ataupun ilmu-ilmu melainkan Allah yang telah memberikannya. Ketika kita berbicara mengenai hal ini, bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya pada surah kelima, surah Al-Ma'idah ayat ke-50. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Dan begitu juga ketika kita dapat dalam surah Yusuf, dalam surah ke-12 ayat ke-22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Dan begitu dalam surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat ke-37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Betapa kita mendapati bahwa melalui ayat ini bahwa Al-Quran tidak semata-mata diturunkan, melainkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah menganugerahkan ilmu kepadanya. Begitupun di dalam surah Al-Anbiya, pada surah ke-21 ayat ke-73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Begitupun dalam surah Al-Anbiya ayat ke-74. Kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan begitu pun kepada Nabi Sulaiman, Allah tidak mengutus Nabi Sulaiman, melainkan Allah telah memberikan pemahaman dan ilmu kepadanya. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.
Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Dan begitu dalam surah Asy-Syu'ara, ketika kita mendapati dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam, lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Maka inilah yang diucapkan oleh Nabi Musa, bahwa Nabi Musa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya ingin membacakan pada surah ke-28 ayat ke-14. Dan setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita dapati melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, serta beberapa ayat lainnya dalam surah-surah yang lain, bahwa tidak mungkin diutus para nabi dan rasul itu melainkan kepada mereka Allah telah menganugerahkan hikmah dan ilmu untuk mereka, sehingga dengan itulah mereka memberikan kekuatan dan dapat menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada umatnya. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, semoga kita tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ke-18 ini, setelah pesan-pesan Allah begitu jelas dan clear-nya datang kepada kita semuanya. Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwa bagaimana terdapat kategori manusia, bahwa di samping Allah mereka menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat dan manfaat buat mereka. Dan mereka pun mengatakan bahwa mereka perantara-perantara kami kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, tiada lain yang kita dapati di dalam kita melaksanakan kehidupan ini sebaik-baiknya, melainkan dengan kita berupaya memohon kepada Allah semoga melalui pemahaman yang kita dapati di dalam kita menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat, dan kemudian bagaimana penjelasan mengenai ayat-ayat ini kita dapati dalam keteladanan yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Semoga kita dapat mengikutinya, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya, wa atii'ullah wa atii'ur rasul, wa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Allah dan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pula Bapak dan Ibu, atas apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala semakin membukakan pintu rahmat, berkah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat pada pagi hari ini saya hantarkan untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala semakin membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada pagi hari ini akan hadir, dan alhamdulillah saya sudah mendapati beliau telah bersama-sama kita pada saat ini, yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Bersama-sama Bapak dan Ibu kita berkhidmat mendengarkan tausiah yang beliau sampaikan. Namun kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu dengan doa. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala.